salawat dan salam kami hantar kepada sang kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepet. Cerpen dulu, siapa cerpen? Nanti yang walau mendu, siapa yang baca puisi walau mendu aku tetap mengaji. Hah? Nanti bareng-bareng kita di belakangnya itu ada santri semuanya berserentak mengucap alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah bareng-bareng gitu loh. Paham kan? Tapi jangan puisi dulu, cerpen yang sedikit. Ya, Bela dulu, Bela. Ayo, Bapak, kirim video ke sana. Nulis enggak apa-apa. Cerpen. Kupinang Duha karya Jamaluddin Al-Adham. Jamel. Oke. Alato. Kupinang Duha. Pagi-pagi embun sudah membangunkan pohon, rumput, ranting, dan dedaunan untuk menyambut subuh. Begitupun sosok seorang pemuda yang sedang meniti keimanannya. Ia bangkit dan menuju tempat untuk bersuci menyambut subuh. Setelah subuh lewat dengan rasa yang sangat bahagia, setelah berangkulan dengan sosok yang masih setia menemani subuh dan embun di pagi hari. Dia melihat ke langit, ke arah timur menunggu matahari tersenyum dan menyapa ramah kepadanya. Dia merenung sangat dalam tentang siapa pencipta sang keindahan dan kesejukan dalam kehidupan ini. Tiba-tiba matahari mengusir lamunannya. Sosok seorang pemuda itu mengedipkan kedua bola matanya. Selamat datang wahai sang surya. Ia menyapa dengan suara khas Jawanya. Embun-embun mencair pergi dengan berdebar-debar dikejar waktu dan sinar sang surya yang sangat menyengat. Pemuda itu mengucapkan syukur kepada sebutir embun yang tertinggal. Hai pemuda, kenapa masih setia menunggu? Siapa yang sedang kau tunggu? Angin membisiki telinganya. Aku rindu pada sang pencipta surya, batinya menjawab pesan angin. Tring, tring, tring. Sinar matahari mulai menebar ke setiap sudut dunia, meninggikan tubuhnya ke arah barat. Wahai sahabat karibku, sambutlah pemuda itu. Sang surya berkata bersamaan dengan wujud duha yang sangat indah. Pemuda itu kaget, menghentikan nafasnya sejenak seakan saktah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Siapa namamu? Sapa sang pemuda pada duha. Aku duha yang dikirim Allah untuk mendampingi matahari. Duha menjawab sangat santun. Apa keistimewaanmu? Apakah kau lebih terang dari sang surya? Atau kau lebih besar dari sang surya? Pemuda itu kembali bertanya dengan nada kesal atas kejumudan yang ia alami dalam ketuhanan. Aku memang tak lebih istimewa dan besar seperti yang sang surya, tapi aku sangat bersyukur kepada Allah karena namaku dijadikan nama pintu di salah satu pintu surga. Duha tetap dengan nada rendah dan membimbingnya. Jantungnya hampir copot mendengar nasihat Duha. Surga, surga. Pemuda itu melirikkan suaranya dan mengingat kata-kata surga. Waktu terus berputar. Sang surya hanya menyaksikan proses Duha membimbing seorang pemuda yang sedang dalam kehampaan. Tiba-tiba cahaya cinta Tuhan menyelusup lewat hati kecilnya dan dia menatap tajam Duha dengan bola-bola cinta. Wahai Duha, apakah kau merasakan apa yang aku rasakan? Apakah kau tahu apa yang hendak aku katakan? Tiba-tiba suara pemuda memecahkan lamunan Duha. Allah lebih tahu tentang isi hatimu. Katakan apa keinginanmu. Duha menyahut dengan suara mesra. Aku. Suaranya tertahan oleh angin yang membisikkannya lagi. Sudah, tidur saja. Kau ini dari pagi melamun tanpa guna. Ah, kau ini mengganggu kemesraan kami, ujar pemuda itu seraya mengerutkan dahinya. Duha tersenyum malu. Laki-laki itu terus menatap tajam dengan bola matanya yang sedikit basah oleh air kerinduan. Ia berusaha berkata dan terus berkata-kata dalam hatinya. Aku cinta. Aku terpesona. Tiba-tiba Duha naik lebih indah lagi. Dengan tekad dan power cinta dari Allah, pemuda itu mengutarakan apa isi hatinya. Aku cinta kamu. Hari ini aku hitbah kamu dan hari ini pula aku nikahi kamu. Qabiltu, aku akan terima dan aku berjanji padamu, aku tidak akan menduakanmu dan aku tetap akan setia sampai kamu tiada dan aku akan menunggumu di depan pintu surga yang bernama Duha menerima
Duha menerima dengan nada syair sufi yang bergelimang cinta. Pemuda itu langsung merangkai aksara-aksara cinta sebagai mahar pernikahannya dengan Duha. Ini baca cerpennya luar biasa top. Saya belum bisa seperti Mbak Bella. Jadi udah bisa menghayati cerita itu. Bagaimana seorang pemuda itu mengharukan dan benar-benar dalam kehampaan tentang ketuhanan, tapi dia mampu untuk mencari jati dirinya menuju Tuhan dengan lewat doa ini. Kalau seandainya kita saja nggak mampu mencari sesuatu, mencari diri kita, karena ada suatu kalimat yang mengatakan man arofa nafsu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sendiri maka dia akan kenal dengan Tuhan. Maka pemuda itu berhasil mengenal Tuhan dengan lewat doa. Kenallah Tuhanmu dengan apapun. Karena Allah itu menciptakan semua alam semesta ini untuk agar kamu apa? Mengenal Allah secara sempurna. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Bella. Jangan dulu nanti, jangan walau mendung. Syair untuk Jalalain. Teguh. Rahma. Apa? Rahma. Berdiri dong, berdiri baca puisi masa. Syair untuk Jalalain, Cirebon 9 Maret 2014. Di ujung tubuh aku menggendongnya, mencari tempat di mana aku merasa nyaman, menelaah dan mengkajinya bersama. Jalalain bukan hanya sebuah lembaran-lembaran, tapi engkau menuntun aku pelan-pelan untuk berjalan searah firman, menelusuri ayat-ayat suci Allah, berkata penulis kalimat-kalimat iktiraf. Mampu engkau mengajakku, padahal kantuk sudah menindih kelopak mataku. Sepihan-sepihan penaku tak lagi memaknai penghayatanmu. Entah aku yang bodoh atau memang bahasamu yang terlalu indah. Aku duduk mendengar celoteh-celoteh suara yang tak berirama. Merdu pun sama sekali telingaku tak mendengar. Atau memang hati kotorku lah menutupi lubang-lubang pendengaran. Jalalain, engkau laksana mentari yang menyinari di setiap tubuhku. Aku berjalan, menelusuri, melompati rerumputan bahkan menginjaknya. Aku merasa berdosa di saat tubuh tanpa pelukanmu. Tilawah, kiroah, dan susunan tajwid menjadi syahdu. Sebagaimana kerinduanku dan engkau semakin menyatu. Jalalain, hanya sejam saja aku duduk, menemanimu bahkan sesekali engkau mengajak aku tertawa. Padahal pagi itu aku sulit untuk bahagia. Sesekali aku menatapmu tajam bagaikan serigala yang siap memangsa. Tapi mataku hanya memandang tanpa mengacukan. Jalalain, engkau ini pahlawan tubuhku, mengusir rasa kantuk di saat semua terlelap. Mengajak berpikir bersama, walau lisan ini sudah lagi berpisah. Nadanya kurang mesra sedikit, padahal di Jalalain itu nanti kalau nanti juga namanya belajar kan, nanti mungkin acara yang kedua mungkin lebih hebat daripada ini. Jangan, artinya kita kan belajar. Kayak contoh di itu tuh ada Jalalain hanya sejam aku itu kan harus bahasa dengan mesra. Jalalain, Jalalain hanya sejam aku duduk menemanimu, bahkan sekali engkau mengajak aku tertawa. Hahaha. Makasih harus keluar. Padahal pagi itu sulit aku untuk bahagia. Jadi itu seperti itu pokoknya. Jadi kita bisa membedakan mana ada yang harus mesra, mana ada yang harus tinggi, mana ada yang harus kita tertawa. Ini kalau tertawa ya kita tertawa gitu. Karena kalau baca puisi kayak gitu kayak contohnya tadi, Jalalain hanya sejam aku duduk menemanimu, bahkan sekali kau mengajak aku tertawa. Hahaha. Sambil dibuang kertasnya ber. Lanjutan, cerpen terakhir. Apa? Cerpen terakhir. Ya, Fauzi. Malam pertama. Malam Agak kesini, Fauzi. 5 jam. Kayaknya buat Fauzi kayaknya malam pertamanya di surga. Amin. Amin. Badak aja. Malam pertama di surga. Karya Jamaluddin Al-Adhar. Sosok seorang pemuda yang wajahnya setiap hari berseri-seri. Dia hidup dalam keluarga yang sangat miskin sekali. Akan tetapi kadar ibadahnya tidak sedikit pun berkurang karena kemiskinan yang ia rasakan di setiap hembusan nafasnya. Sehingga alam semesta selalu memuji-mujinya, bahkan sesekali dalam kesunyian alam semesta menghibur dengan angin yang sepoi-sepoi. Hari demi hari pemuda itu lewati hidupnya dengan rasa lapar, dihina, bahkan dicaci maki oleh lingkungannya. Akan tetapi
kesabarannya tidak luntur sedikit pun. Setiap malam ia bermunajat terhadap Tuhannya. Pak, ini